Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, pada malam ini kita berkesempatan bersilaturahmi dengan Gus Abbas Bentet Pesantren. Mumpung kita berada di hadapan beliau, saya ingin menanyakan beberapa hal, Gus, terkait isu yang saat ini ramai khususnya di media sosial, bahwa ada salah satu tokoh yang kemudian masuk gereja itu cukup ramai di perbincangan, Gus. Gus Miftah. Iya betul. Saya ingin bertanya, mungkin sahabat-sahabat yang lain juga perlu beberapa penjelasan dan pencerahan, khususnya terkait hukum. Sebenarnya pandangan para ulama mengenai itu seperti apa, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da'u wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa ba'd. Ya, memang permasalahan itu sebetulnya muncul sejak zaman Gus Nuril dan sejak zamannya Gus Dur masuk gereja. Bahkan ada beberapa isu Gus Dur dibaptis atau Kang Said Agil dibaptis ya. Itu menurut saya itu nggak masuk akal. Itu saya kira masyarakat dan orang Islam, umat Islamnya nggak usah terprovokasi dengan masalah itu. Itu hal-hal yang tidak masuk akal itu, tidak masuk logika. Kemudian juga masalah ini muncul lagi ketika Gus Miftah itu dipanggil dalam satu gereja di Jakarta dalam rasa peresmian. Tapi yang hadir kan bukan Gus Miftah saja kan, termasuk Pak Anies Baswedan ya, sebagai gubernur, kapasitasnya juga beliau juga hadir. Sebetulnya permasalahan bagaimana kok umat Islam kok masuk ke dalam gereja atau di dalam tempat ibadahnya non Islam itu sebetulnya masalah usang sudah ada. Sejak dulu sudah ada dan sudah dibahas oleh para ulama dan sudah selesai. Sudah selesai masalahnya. Tetapi kok ini kok aneh juga, itu muncul lagi, dimunculkan kembali, dipermasalahkan kembali. Kemudian ketika kita yang mempermasalahkan, kenapa tidak selesai? Kenapa tidak selesai? Bahkan kita saling mencaci maki antar umat Islam yang justru itu mutlak diharamkan. Dan itu mutlak dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, melanggar aturan-aturan dan norma-norma agama, mencaci maki umat Islam, mencaci maki para ulama, mencaci maki kiai, mengkafirkan sesama umat Islam, memurtadkan sesama umat Islam. Kenapa kita kok jadi nggak selesai? Padahal itu zamannya para ulama 1000 tahun yang lalu sudah selesai masalah itu, sudah dibahas dan sudah selesai. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya mentalitas kita itu di bawah mentalitas para ulama zaman dulu dalam masalah keislaman. Ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Adanya degradasi moral dan akhlak di kalangan umat Islam zaman sekarang, tidak seperti ulama zaman dulu. Khususnya di dalam menanggapi nas-nas Al-Quran dan riwayat-riwayat Al-Ahadith atau Al-Ahadithul Marwiyah dari Rasulullah SAW yang kadang-kadang seolah-olah secara zahir itu ada ta'aruf. Itu kita ternyata tidak siap secara mental. Bahkan para ulama sudah memberikan modal yang besar kepada kita dari karya-karya yang jutaan karya dengan ditulis dengan ketulusan dan keikhlasan hati, mukhlisina lahuddin. Mereka sangat luar biasa. Tapi kok sesampainya di kita sudah dikasih modal. Nas Al-Quran sudah dijelaskan, hadis sudah dipaparkan semuanya. Tapi kok kita masih seperti ini? Masih berantem, masih mempermasalahkan, masih perdebatan sengit, bahkan condong mengkafirkan dan akhirnya destruktif
antar umat Islam di akhirnya ukhuwahnya terganggu. Ini yang jadi masalah. Ini subhanallah, sangat luar biasa. Bahwasanya kita akui bahwa peradaban dan mentalitas para ulama zaman dulu luar biasa. Kita sendiri tidak siap menghadapi perbedaan ini. Zaman dulu para ulama sangat berbeda. Jadi itu sudah selesai. Kalau diulang dan diulang kembali itu jadi akhirnya ya, jadi akhirnya lucu juga. Ya semacam tahsilul hasil semacam itu. Artinya kita tinggal mengacu pada para ulama ya sudah selesai. Jadi sebetulnya mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang sangat hati-hati. Ahwatul madzhab. Mazhab yang sangat hati-hati. Makanya di mazhab Syafi'i sangat ketat, sangat tasyaddud sekali dalam masalah ini. Contoh adalah Imam Muhammad Khatib Asy-Syirbini di dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj mengatakan bahwasanya la yajuzu lil muslim dukhulu kana'isi ahli dhimmah illa bi'idznihim. Tidak boleh seorang muslim masuk di dalam tempat ibadahnya atau gerejanya orang-orang ahlu dhimmah, orang-orang non muslim yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam ahlu dhimmah, kecuali dengan cara izin mereka. Jadi kalau mereka tidak mengizinkan, kita tidak boleh masuk. Kita tidak boleh masuk. Jadi bagaimana? Kesimpulannya wa muqtadha dzalika berarti al-jawazu bil idzni. Berarti kalau begitu, kalau dengan izin mereka ya boleh, ya boleh. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi kan mazhab Syafi'i adalah mazhab yang sangat hati-hati, maka wa huwa mahmulun ala ma idza lam yakun fiha syurah. Tetapi itu diperbolehkan itu apabila di dalam gereja itu tidak terdapat patung-patung gambar-gambar yang mereka sembah. Bahkan Imam Al-Qalyubi di dalam kitab Hasyiatul Qalyubi Al-Umairah mengatakan secara tegas, la yajuzu dukhuluha illa bi'idznihim, tapi wa in kana fiha surah haruma mutlaqan wa kadza kullu baitin fihi surah. Jadi kata Imam Qalyubi mengatakan bahwasanya tidak boleh memasuki tempat ibadah non muslim kecuali dengan izin orang non muslim itu. Tetapi kalau seumpama di dalamnya itu terdapat patung atau gambar yang mereka sembah, maka haram mutlak, tidak boleh. Begitu juga setiap rumah yang ada patungnya, ada gambarnya, itu maka haram mutlak. Itu menurut Imam Al-Qalyubi. Tapi mazhab kita bukan satu mazhab Syafi'i. Ada mazhabul arba'ah. Mazhab Syafi'i bukan satu-satunya mazhab bagi umat Islam. Ada mazhabul arba'ah yang terkenal sehingga Imam Al-Jaziri membuat kitab mazhabul arba'ah. Itu sangat terkenal. Di antaranya mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Hanafi itu beda lagi. Kalau mazhab Hanafi itu punya pendapat beda. Contoh Imam Ibnu Abidin di dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar mengatakan secara tegas, yukrahu lil muslimi ad-dukhulu fil bi'ati wal kanisah. Hanya dimakruhkan bagi seorang muslim masuk ke dalam tempat ibadahnya non Islam, baik bi'ah, kelenteng atau kanisah gereja. Makruh. Contoh lagi Imam Ibnu Najim Al-Misri di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq Syarah Kanzud Daqaiq mengatakan yukrahu lil muslim ad-dukhulu fil bi'ati wal kanisah wal zahiru annaha tahrim. Dimakruhkan bagi umat Islam masuk ke dalam bi'ah, kelenteng atau kanisa, gereja. Ya. Makruh di sini secara zahir daripada nas yang ada di dalam mazhab Hanafi, itu makruhnya adalah tahrim, makruh tahrim. Itu makruh yang mendekati haram. Silakan Anda lihat di kitab Raddul Mukhtar. Mazhab Hanafi mengatakan cuma makruh saja. Cuma makruh saja. Kemudian kalau ada yang mengatakan itu kan apa namanya, itu kan kalau seumpama tidak ada gambarnya, tidak ada patungnya, ya ada lagi
pakai mazhab Malik. Mazhabnya Imam Malik ya. Beda lagi kalau mazhabnya Imam Malik. Contohnya ada Al-Imam Abdus Sami' Al-Abil Azhari Al-Maliki mengatakan, saudara-saudara sekalian, bahwasanya ketika terjadi pertanyaan pembahasan tentang masalah seorang muslim, kemudian seorang muslim memiliki istri, istrinya non-Islam, kemudian suaminya ikut masuk ke dalam gereja. Itu kata Imam Abdus Sami' mengatakan bahwasanya wali zaujiha al-muslim dukhuluhu ma'ah. Boleh bagi suaminya yang Islam itu masuk ke dalam gereja. Itu di situ tidak diselamat secara mutlak, baik ada surahnya atau tidak ada surahnya. Baik itu ada gambarnya atau ada patungnya atau tidak ada. Itu boleh mutlak aja. Boleh. Makanya di dalam mazhab Maliki mengatakan, Imam Ibn Rushd Al-Qurtubi, Anda bisa lihat di dalam kitab Al-Bayan wa Tahsil, mengatakan bahwa warwa Ibnu Qasim anna Malikan su'ila an a'yadil kanais. Imam Ibnu Qasim meriwayatkan bahwa Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang masalah hari-hari perayaan di gereja. Fayajtami'ul muslimuna yahmiluna thiyaba wal amti'ata. Kemudian orang-orang Islam kumpul mengelilingi di sekeliling gereja itu, membawa barang-barang, membawa baju-baju. Yabi'una wa yabtaghuna al-fadla fiha. Mereka menjualnya, mereka jual beli di situ, bisnis, dagang di situ. Bahkan mengharapkan untung dari situ. Bagaimana ya Imam kalau ada orang Islam seperti itu? Apakah itu masuk dalam ranah ideologi sehingga ikut meramaikan mereka, berarti seolah-olah kita mengizinkan adanya Tuhan selain Allah? Kata Imam Malik mengatakan, la ba'sa bidzalika. Kata Imam Malik, tidak mengapa dengan itu, tidak apa-apa. Jelas. Ini mazhabnya Imam Malik, tidak apa-apa. Artinya ada beberapa mazhab yang sangat toleransi dalam masalah itu. Apalagi kalau seumpama kita itu mengacu kepada mazhab Hambali. Yang diklaim mazhab Hambali itu adalah mazhabnya ulama-ulama Saudi dan Timur Tengah. Mereka mengklaim bahwa mereka pakai Hambali. Ya maka di sini justru sebetulnya adalah lebih apa, di mana timbulnya mazhab-mazhab semakin aliran kelas macam Wahabi itu dari Saudi. Itu sebetulnya pakai mazhab Hambali, maka Imam Ibnu Qudamah itu lebih renggang lagi. Coba kita lihat di dalam kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah. Wala ba'sa bis-sholati fil kanisati an-nadhifah. Tidak, kita sholat di dalam gereja asal gerejanya gerejanya bersih. Untuk sholat tidak ada najisnya jadi masalah. Bahkan Imam Ibnu Qudamah mengklaim bahwa itu yang berpendapat merukhsah semacam itu, meringankan semacam itu adalah di antaranya Imam Hasan Al-Basri, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Imam Asy-Sya'bi, Imam Al-Auza'i, Imam Sa'id bin Abdul Aziz. Walaupun diriwayatkan dari Sayyidina Umar dan Imam Abu Musa Al-Asy'ari, bahkan sahabat Abdullah bin Abbas memakruhkannya apabila di dalamnya ada gambar, apabila di dalamnya ada patung. Jadi itu sahabat Abdullah bin Abbas, tetapi imam-imam yang lain tidak seperti itu. Maka dari itu sahabat yang lain tidak mempermasalahkan walaupun di dalamnya ada patung, termasuk Imam Ibnu Qudamah. Coba kita lihat. Kata Imam Ibnu Qudamah mengatakan, walana anna Nabi alaihi salatu wassalam shalla fil Ka'bati wa fiha surah wa fiha suwar. Alasannya Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya karena Rasulullah itu pernah sholat bersama sahabat dan sahabat menyatakan, saya pernah sholat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah, dan di dalam Ka'bah masih ada patung, banyak patung, tapi Rasulullah biasa sholat. Dari sini maka sebetulnya tidak ada masalah selagi kita tidak ikut di dalam ideologi mereka menghalalkan menyembah patung, menghalalkan dengan ideologi dan mazhabnya orang-orang non-muslim. Asal hati kita masih mutmainnun bil iman, itu nggak jadi masalah masuk di dalam kemanapun, mau ke gereja, asal hati kita masih tenang. Asal kita satu mutmainnun bil iman, nomor dua kita dengan tasyabuh
menyerupakan diri dengan mereka, itu menjadi masalah kalau cuma ukhuwah wataniyah dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan antara rakyat Indonesia, antar umat beragama yang sekarang ini lagi timbul ada yang mengadu domba atau semacam ada kerenggangan, maka di situ dimunculkan satu ide-ide untuk pendekatan. Ya. Di dalam Islam juga dianjurkan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana alla na'budu illallah. Ta'alau ayo kita saling mendekat, saling memberikan pemahaman, saling mengerti, saling membaca. Dan itu insya Allah dengan adanya toleransi di antara kita yang kita mendekati kalangan non-muslim, mudah-mudahan orang-orang non-muslim jadi mendapatkan hidayah dari Allah, pencerahan dari Allah, mendapatkan keterangan dari Allah, mendapatkan keterangan dari mereka tentang masalah Islam yang sebenarnya bagaimana. Itu. Jadi asal tujuannya itu kita tidak terganggu. Jadi para ulama tidak mempermasalahkan sebetulnya. Dan itu sebetulnya masalah sudah selesai. Kenapa dipermasalahkan? Udah selesai itu masalahnya. Jadi artinya ulama-ulama itu berbeda pendapat. Ada al-mutasyaddidun, al-mutasyaddid. Ada mutasyaddid. Nomor 2 ada al-mutawassit yang tengah-tengah. Ada lagi al-mutawassi', tawassu' yang dia itu contoh melonggarkan diri. Nah, kita mau memakai itu yang namanya fikih. Itu syariat Islam. Karena syariat Islam itu dimensinya sangat universal. Maka kalau seumpama kita membahas syariat Islam dan fikih, kita tidak bisa tunggal. Kalau kita tunggal itu sama dengan kita menyesatkan diri kita sendiri. Nanti kita jadi orang sesat. Bahkan masih menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Contoh, masalah yang berkaitan dengan Rauhul Makul, kotorannya binatang yang bisa dimakan. Kalau kita di dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mufakat bahwasanya Rauhul Makul yanjus. Yang namanya kotorannya binatang yang bisa dimakan dagingnya itu najis. Tapi di dalam madhab Syafi'i ada Imam Istokhari. Imam Istokhari mengatakan Rauhul Makul la yanjus. Kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Madhab Hanafi, kalau kita hidup di India, saya di India 6 tahun. Di India, di sana itu yang namanya tai burung dara banyak sekali. Di masjid-masjid juga banyak dan orang tuh menginjak nggak jadi masalah. Bahkan di pinggir-pinggir tempat wudhu itu sangat banyak sekali tuh tai burung dara yang kering-kering itu. Kalau seumpama kita pengen melewati tai burung dara, jangan menginjaknya. Ya kita harus bisa terbang, harus punya sayap. Tidak bisa kita setiap wudhu seperti itu. Maka dari itu madhab Hanafi mengatakan Rauhul Makul la yanjus. Kotorannya binatang yang bisa dimakan dagingnya tidak najis. Maka di sana umat Islam juga kotoran kerbau pun jadi bahan bakar. Karena dia akan tidak najis. Itu pendapat para ulama, itu syariat. Kita jangan mengatakan madhab Hanafi salah. Jangan mengatakan Imam Istokhari itu tidak ngerti Al-Quran. Dan jangan katakan madhab Hanafi itu tidak mengikuti Rasulullah. Anda jangan mengklaim sendiri bahwa Anda itu mengikuti Rasulullah, yang lain tidak, seolah-olah yang lain tidak mengikuti Rasulullah. Tidak boleh seperti itu. Karena riwayatnya sangat banyak. Maka hati-hati dengan masalah ini. Ya, itu fikih seperti itu. Jadi kita mau ikut mana? Betul. Subuh ada yang kunut, Imam Syafi'i ada yang tidak kunut. Tidak ada masalah. Dan itu tidak ada yang saling mengkafirkan, itu tidak ada saling mengklaim benar paling benar, tidak. Itu menunjukkan bahwa mentalitas daripada para ulama zaman dahulu itu sangat lebih hebat daripada kita zaman sekarang. Kita tuh rapuh sekali, ukhuwahnya rapuh, mentalitasnya sangat rapuh. Maka di sini perlu pemupukan mentalitas keislaman yang sangat luar biasa. Bahwasanya Islam tidak bisa dipahami secara tunggal, khususnya dari segi syariat. Masalah fikih ya. Tapi pada kenyataannya Gus, sekalipun memang alhamdulillah insya Allah sahabat-sahabat sekalian sudah mendapatkan beberapa penjelasan yang sangat gamblang, jelas terkait beberapa qaul ulama mengenai hukum seorang muslim masuk ke rumah ibadah non muslim. Tapi pada kenyataannya memang ada sebagian kelompok atau masih saudara-saudara kita yang kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan itu murtad, bahkan kafir. Itu sebenarnya seperti apa, Gus? Itu terlalu, menurut saya terlalu bulat, terlalu keterlaluan.
Itu nggak boleh seperti itu. Jangan-jangan itu sebagai idlal itu penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pemikiran mereka. Nggak boleh seperti itu. Selagi para ulama itu berbeda pendapat, ranahnya itu adalah akhlakul karimah. Bukan saling mencaci maki, bukan saling menuding kafir, murtad, atau merasa dirinya paling benar, atau merasa dirinya paling mengikuti Rasulullah, merasa dirinya paling mengikuti Al-Quran. Nggak boleh seperti itu. Apa kurangnya perbedaan ulama-ulama tafsir? Seorang Imam Ibnu Jarir At-Tabari sangat luar biasa. Seorang Ibnu Katsir tafsir bil Ma'thur sangat luar biasa. Perbedaan penafsiran tidak menyalahkan mereka. Mereka satu sama lain tidak menyalahkan. Imam Ibnu Katsir tidak menyalahkan Ibnu Jarir pendahulunya. Ibrahim Al-Biqai abad ke-7 Hijriah itu juga punya tafsir sendiri yang disebut tafsir Mawdu'i, kitab Nadhmud Durrah fi Tanassubil Ayat was Suwar. Itu juga berbeda pendapat. Kalau semua kita lihat antara tafsir bil Ma'thur dengan tafsir ijtihadi beda. Apalagi tafsir isyari semacam Imam Al-Alusi, Imam Ibnu Arabi, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu berbeda-beda penafsiran. Sedangkan tafsir secara syar'inya saja berbeda. Perbedaan itu. Contoh antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i dalam memahami Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Imam Syafi'i membaca wa arjulakum, Imam Hanafi membaca wa arjulikum. Beda. Konsekuensinya kalau wa arjulakum ini wawunya diangkafkan kepada wujuhakum. Jadi faghsilu, basuhlah muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai situ dan kaki-kaki kalian. Maka mazhab Syafi'i mengatakan ketika kita wudu membasuh kaki cukup sailadul ma'i ala rijl. Cukup mengalirnya air di atas kaki, tidak usah diusap, menjadi masalah. Diusap ad-dalqu wal mashu sunnah, hukumnya sunnah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi tidak, karena wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Usaplah sebagian daripada kepala kalian dan juga kaki kalian. Maka mazhab Hanafi mengatakan tidak cukup hanya mengalirkan air di atas kaki, tapi kakinya harus diusap-usap dan dikosong-kosong. Itu betul mazhab Hanafi. Beda. Tapi apa mazhab Hanafi menyalahkan Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i menyalahkan mazhab Hanafi? Tidak. Ulama-ulamanya tetap ukhuwah Islamnya, termasuk jamaatul muslimin, yaitu dalam satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya itu beda-beda. Jadi artinya tidak saling memurtadkan, kecuali kalau seumpama hubungannya dengan ideologi ya. Kalau hubungannya dengan ideologi bisa murtad. Contoh begini, meninggalkan sholat itu hukumnya tidak semuanya murtad. Tidak semuanya murtad. Contohnya begini ya. Walaupun hadisnya Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara umat Islam, kita umat Islam dan orang-orang non-Islam adalah sholat. Kalau tidak sholat, meninggalkan sholat berarti kafir. Inilah faqad kafar ini berbeda para ulama hadis menafsirkan. Ada yang mengatakan kufur mutlak, ada yang mengatakan kufur nikmat. Beda-beda. Ya. Makanya walaupun seperti itu maka ditafsir oleh para ulama. Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan bahwasanya orang meninggalkan sholat ada dua. Kalau orangnya itu tahlil menghalalkan sholat itu boleh ditinggalkan, maka hukumnya kafir. Kalau tadinya Islam jadi murtad. Tapi kalau hanya lil kasali karena malas, kalau apa, tapi dia hatinya masih mengatakan kalau sholat itu tetap hukumnya wajib dan dia tahu bahwa itu berdosa, ya paling-paling hukumnya fasik tapi tidak kafir. Artinya dalil-dalil yang am ini kadang-kadang ditaksus oleh para ulama, bukan sekedar ditaksus oleh Al-Quran sendiri, bukan sekedar ditaksus oleh riwayat dan hadis sendiri, tapi kadang-kadang para ulama dengan istilah ditaksus. Apa sebab? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa nas Al-Quran dan hadis-hadis yang lain yang masuk, sehingga tidak terjadi ta'arud bainal riwayat, ta'arud bainal ihkam fil ahkam, wa ta'arud bainal nusus. Maka para ulama itu menggabungkannya itu, memberikan solusi. Maka di sini artinya jangan saling memutarkan. Kalau seumpama orang meninggalkan sholat karena menghalalkan, ya murtad. Bahwa sholat itu boleh ditinggal, dia murtad. Tapi
Tapi kalau hanya malas, para ulama mengatakan fasik aja, ya dosa besar itu. Dosa tapi dosa besar. Artinya tidak murtad, artinya tidak kafir. Lah, di sini bahwasanya begitu juga Gus Miftah ini atau Gus Nuril ketika masuk di gereja itu, apakah hatinya itu menghalalkan bahwa beliau menghalalkan bahwa ada selain Allah disembah, atau patung boleh disembah, atau Yesus itu sebagai Tuhan? Apakah beliau mengakui secara hati, secara akidah? Kalau mengakui ya murtad. Kalau semua tidak mengakui, saya kira menjadi masalah dengan murtadnya. Apalagi hanya hukum memasuki gereja atau memasuki tempat ibadah non Islam itu sudah tadi dibahas bahwa itu para ulama berbeda pendapat, dan yang dipentingkan adalah akhlak. Jadi tapi saya yakin Gus Miftah nggak punya akidah menghalalkan selain Allah disembah walaupun dia masuk gereja. Tadi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi hatinya Gus Miftah dan Gus Nuril saya yakin masih tetap iman kepada Allah dan tidak membenarkan itu. Tapi beliau melakukan itu karena hanya persatuan ukhuwah Islamiyah, semata-mata untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang berbeda agama. Bahkan lebih daripada itu, ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu sangat toleransi, Islam itu sangat indah, Islam itu sangat baik, dan Islam itu tidak seperti yang diisukan oleh media-media Barat bahwa Islam ekstrim, Islam itu teror. Tidak, tapi Islam itu sangat indah, dan Rasulullah mengajarkan kita adalah menjadi manusia yang sangat indah sekali, manusia yang sangat baik sekali. Saya kira itu tujuannya itu. Saya tidak yakin, bahkan saya tidak percaya kalau Gus Miftah itu menghalalkan bahwasanya di gereja itu ada patung boleh disembah. Gus Nuril enggak. Jadi itu enggak ada masalah. Jadi jangan saling murtad. Kalau semua ada perbedaan semacam itu ya jangan saling memurtadkan, tetapi perbedaan itu dijadikan khazanah bagi kita umat Islam, apalagi kita sudah dicontohkan kepada oleh para ulama-ulama zaman dulu ya. Jadi artinya nggak jadi masalah, khazanah yang sangat luar biasa tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kita mazhab itu ratusan ribu bahkan jutaan itu karyanya. Masa kita dibatalkan dengan begitu saja? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Malik itu punya karya yang sangat luar biasa, fenomenal. Jadi kita tidak bisa membatalkan mazhabnya. Maka kenapa para ulama itu kok seperti itu? Bahwasanya yang satu yang lain berbeda pendapat, tapi mereka tidak pernah protes, tidak pernah mengkafirkan, apalagi sampai memurtadkan. Kenapa? Karena mereka tahu al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad satu para ulama dan imam tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dirusak dengan ijtihadnya. Jadi masing-masing pada alurnya sendiri. Dan itu semuanya berdasarkan Rasulullah. Mazhab Hanafi dari Rasulullah, mazhab Maliki dari Rasulullah, dan mazhab Syafi'i juga dari Rasulullah, mazhab Hambali juga dari Rasulullah. Semuanya dari Rasulullah. Karena pada waktu zamannya Rasulullah juga sama. Para sahabat tuh pada waktu meriwayatkan ihdinas siratal mustaqim beda-beda. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengajari kami ihdinas siratal mustaqim bisawab. Kata Rasulullah, ya itu dari saya. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengajari saya bisin ihdinas siratal mustaqim. Kata Rasulullah, itu dari saya. Ada yang mengatakan antara Zaid dengan itu, ihdinas siratal mustaqim. Kata Rasulullah, itu juga dari saya. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Artinya Rasulullah itu sejak zaman dahulu mengajari kita semua untuk mentoleransi dan mengambil hikmah sebuah perbedaan yang akan terjadi di kalangan umat Islam. Jangan sampai terjadinya negatif atau destruktif. Jangan sampai yabtaghunal fitnah. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang ahlul kitab, perbedaan yang terjadi pada mereka tentang agama mereka menjadikan fitnah, bahkan mencari fitnah. Yang dicari adalah fitnah dalam rangka kepentingan politik, dalam rangka kepentingan menjatuhkan ini, menjelekkan ini. Ini Allah Maha tahu, Allah Maha bijak, Allah Maha tegas, Allah Maha luar biasa. Janganlah seperti itu. Maka, itu jadi apa namanya? Jadi ya saya harapkan akhlak. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak kunut. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Hanafi pendahulunya tidak kunut. Imam Syafi'i dia punya sanad ke Imam Hanafi yaitu melalui Imam Muhammad bin Al-Hasan. Bahwasanya
salah satu hari mazhab Syafi'i ini terkenal luar biasa di Irak, menggeser kedudukan mazhab Hanafi. Murid dari Imam Syafi'i pengagum sangat luar biasa. Salah satu hari beliau datang ke Irak, orang ratusan ribu menyambut. Akhirnya kemudian Imam Syafi'i datang kepada mereka, berkata kepada mereka, kata Imam Syafi'i mengatakan, saya datang ke sini adalah pengen tabarruk kepada kuburannya Imam Hanafi, makamnya Imam Hanafi. Jadi ingin bertabarruk kepada makamnya Imam Hanafi. Begitu mereka bertabarruk, semua membaca doa, baca Al-Quran, tahlil lah kalau sekarang itu ya. Nah ini kemudian ini sekaligus menunjukkan ya bahwa tabarruk kepada kuburan itu menjadi masalah. Kenapa Imam Syafi'i melakukan? Nah, itu. Setelah itu kemudian datang waktu subuh, Imam Syafi'i sholat. Ada sebuah keanehan. Apa? Imam Syafi'i di rakaat kedua biasanya kunut, tidak kunut. Muridnya di belakang mengingatkan semua dengan subhanallah. Imam Syafi'i tetap tidak subhanallah. Sampai sujud, begitu sujud selesai, sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Imam Syafi'i menghadap para murid-muridnya. Apa kata Imam Syafi'i? Ya ma'asyiral ashab, taraktul qunut ta'amdan. Saya meninggalkan kunut bukan lupa, tapi saya sengaja meninggalkan kunut. Kenapa? Ikraman li sahibi hadhil buq'ah. Karena saya menghormati yang punya tanah ini, mazhab Hanafi, dan guru saya tidak kunut, maka saya tidak sepantasnya untuk menjalankan mazhab saya. Ini akhlakul karimah dari Imam Syafi'i. Jadi bukan mengkafirkan, bukan menyalahkan, bukan memurniakan, tapi akhlakul karimah. Jadi maka ada kata Imam Tajuddin As-Subuki yang pengarang Tajamul Jawami mengatakan bahwasanya disebutkan bahwasanya al-akhlak muqaddamun 'alal ahkamil mukhtalafah. Akhlak itu harus didahulukan di atas hukum-hukum yang masih ulama-ulama masih berbeda pendapat. Dalam sebuah perbedaan akhlakul karimah. Dalam sebuah perbedaan akhlakul karimah itu harus didahulukan. Gitu ya. Jadi mungkin dari penjelasan tersebut saya bisa menyimpulkan paling tidak tuduhan-tuduhan kafir atau murtad itu mungkin bisa dipastikan karena kurangnya khazanah pemahaman ilmu agama ya Gus ya. Jadi memang itu sama sekali tidak ada kultur di antara ulama ketika berbeda pendapat kemudian saling menuduh kafir dan murtad. Itu tidak ada sejak zaman dulu ya. Tetap mengedepankan akhlakul karimah. Tapi begini Gus, seolah-olah beberapa tokoh agama yang kemudian menuduh apa yang dilakukan Gus Miftah itu sampai memiliki konsekuensi syariah haram, murtad dan sebagainya. Mereka beralasan karena mengikuti hadis Kangjeng Nabi juga dan lain sebagainya. Itu apa yang keliru gitu Gus sampai seperti itu? Mohon penjelasannya juga Gus sekalian. Oh iya. Iya, jadi semua juga ikut kepada sunnahnya Rasulullah. Kalau seumpama Anda mengatakan saya mengikuti sunnahnya Rasulullah, jadi seolah-olah selain Anda tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Klaim seperti itu nggak boleh. Dan itu tidak pernah berani dilakukan oleh para ulama. Bahwa saya adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah. Itu sampai Imam Syafi'i Hanafi gitu. Bahkan ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengatakan. Apa kurangnya Ibnu Katsir menafsiri Al-Qur'an dengan hadisnya Rasulullah. Tapi di ujungnya tetap wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengatakan. Artinya tidak berani menyalahkan, oh ini paling saya paling mengikuti sunnahnya Rasulullah nih, karena saya menafsirkan Al-Qur'an dengan hadisnya Rasulullah. Enggak seperti itu Ibnu Katsir. Itu ulama besar. Jadi kalau kita mengikuti para ulama, mengikuti telapak-telapak dan jejak para ulama, ikutilah akhlaknya, jangan mengkafirkan dengan mengklaim, jangan memberikan satu asumsi-asumsi yang kurang bagus. Kenapa sebabnya? Karena
kita ini ada kesalahannya terhadap dalil. Kesalahannya kadang-kadang ada orang itu memegang dalil yang sangat am, yang sangat am. Seperti Rasulullah itu tidak mau masuk ke dalam ruangan yang ada patungnya, ada gambarnya, ada surahnya. Itu kalau seumpama kita berpegang kepada yang am begitu tidak ditaksis, kita tidak mau memahami riwayat-riwayat yang lainnya mentaksisnya, maka kita menjadi ekstrim. Iya. Jadi akhirnya setiap ruangan ada patungnya, ada berhalanya, ada gambarnya, ada surahnya, berarti tidak mau masuk. Loh, kalau begitu jangan masuk di rumahnya kiai itu. Rumahnya kiai itu kan banyak fotonya. Bahkan ada beberapa ruangan di kantornya pemerintah ada patungnya. Apalagi kalau seumpama kita di mal-mal kan ada patungnya. Berarti kita jangan masuk kalau mengikuti sunnahnya Rasulullah. Itu maksudnya, seumpama ada yang beralasan, maksudnya itu kan ada patung-patung yang disembah oleh mereka, patung-patung yang disembah. Kalau itu kan patungnya nggak disembah. Lah, sekarang di dalam hadisnya Rasulullah disebutkan tidak patungnya disembah, kan tidak disebutkan, cuma patung-patung bergambar. Ya berarti maksudnya itu loh. Kalau maksudnya itu berarti kan ditaksis. Makanya Anda memahami hadis, memahami Al-Quran harus memahami yang mentaksisnya, jangan yang am. Kalau yang am Anda menjadi ekstrim. Jadi Anda tidak mau masuk mall nanti, tidak mau masuk toko. Padahal kita tahu nanti yang jualan tokonya siapa? Umat Islam. Dan umat Islamnya dikafir-kafir lagi karena buat patung, karena masang patung, padahal tidak disembah. Jadi ekstrim. Jadi ada mutaksisnya. Itu kan ada yang mutaksisnya. Di antaranya ada mutaksisnya seperti yang didahulukan oleh Imam Ibnu Qudamah tadi. Bahwasanya Rasulullah sholat di dalam Ka'bah dan Ka'bahnya itu ada gambar, ada patung. Ya. Atau seumpama ada beberapa elat hukumnya. Apa sih elat hukumnya? Apakah elatnya karena ada patung atau karena bagaimana? Ini yang membahas adalah para ulama, bukan kita. Ini yang membahas adalah mujtahid ini. Bukan kita. Kalau kita ini nafsu sorof aja masih belum becus, nasrif aja masih belum becus kita ini. Menghukumnya sih masih belum becus. Apalagi kita berpegang kepada dalil yang am, merasa dirinya mengikuti sunnahnya Rasulullah, merasa dirinya paling benar. Ini satu kebodohan menurut saya ini. Kebodohan, dan ini sama dengan pamer kebodohan kepada masyarakat Islam dan akan memecah belah umat Islam. Jadi seolah-olah kitalah yang paling benar, yang lain itu tidak benar. Oh, nggak boleh seperti itu sama umat Islam. Nah, jadi seperti itu. Contoh begini. Contoh dalil yang am itu contohnya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang sah, ay la tasihhu sholat. Tidak ada sholat iswas, tidak ada sholat yang sah. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada ini, nanti kita ekstrim nggak? Pokoknya kalau sholat nggak ada Fatihahnya, berarti nggak ada Fatihahnya, nggak baca Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Lah saya tanya, bagaimana kalau makmum masbuk? Kalau makmum masbuk kan ukurannya bukan Fatihah, apa? Rukuk. Kalau kita sholat makmum masbuk, ketemu rukuknya imam, berarti kita mendapat satu rakaat itu. Lah dalam satu rakaat itu kita tidak baca Fatihah, berarti tidak sah dong. Coba kalau begitu makmum masbuknya berarti nggak sah karena tidak dapat Fatihah. Jadi ukurannya adalah Fatihah, bukan rukuk. Oh, berarti Anda punya mazhab yang tidak sama dengan mazhabnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan bahwasannya kalau makmum masbuk tidak baca Fatihah, ketemu di rukuk, ukurannya rukuk, asal ketemu rukuknya imam, sah hukumnya, dapat satu rakaat. Kalau Anda mengatakan tidak sah karena tidak, alasannya tidak ada Fatihahnya, karena Anda berpatokan pada dalilnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah yang sifatnya am, umum, berarti Anda memiliki mazhab yang sangat jauh berbeda dengan mazhab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kalau seumpama Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan boleh diperbolehkan kalau seumpama orang itu liman lam yahfad Fatihatul Kitab, bagi orang yang belum hafal Al-Fatihah, ada orang yang baru masuk Islam belum hafal Al-Fatihah, maka boleh Al-Fatihahnya diganti dengan zikir, tahlil, tasbih. Yang penting hurufnya itu jangan kurang daripada huruf Fatihah, dan itu sholatnya sah. Loh, kalau begitu berarti sholatnya tidak sah dong. Ya itu berarti Anda ini berfatwa seolah-olah melebihi Imam Syafi'i, seolah-olah melebihi Imam Zainuddin Al-Malibari. Imam Zainuddin Al-Malibari ini muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Berarti Anda ini menantang semuanya. Berarti Anda ini menghancurkan semuanya.
Anda ini memiliki hukum sendiri yang sangat jauh berbeda dengan hukumnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terdahulu. Jangan seperti itu, nggak boleh ekstrim. Ya, jadi artinya hadisnya Rasulullah bersifat la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini adalah ada yang mentaksisnya. Begitu dia sama dengan masalah tamasil surah, itu tidak ada mentaksisnya. Itu berdasarkan elatnya nanti dibahas elat hukumnya apa. Kok Rasulullah kok melarang seperti ini? Sama persis dengan nyanyian. Kalau seumpama kita berpegang dengan dalilnya Rasulullah tentang masalah nyanyian, mughanni itu, Rasulullah mengecap keras bagi orang-orang yang nyanyian itu mereka adalah orang-orang zumratus syayatin, yaitu adalah golongan-golongan setan. Rasulullah mengatakan tuh, lihat orang-orang yang suka menyanyi-nyanyi itu di pinggir jalan, di kedai-kedai, itu ada orang-orang yang akan dimasukkan, digiring oleh Allah dengan setan-setan mereka. Itu ekstrim. Kalau kita memahami dengan dalil seperti itu, apalagi nas Al-Quran jelas as-syu'ara yattabi'uhumul ghawun, yang mengikuti orang-orang syu'ara adalah orang-orang yang nggak benar. Bahkan di situnya termasuk ada tanazzulus syayatin, termasuk orang yang banyak kemasukan mazhab setan. Kalau kita berpegangan dengan dalil-dalil aneh seperti itu, tidak memegang, tidak membahas, tidak mencari, tidak mau peduli terhadap hadis-hadisnya Rasulullah yang lain, yang riwayat yang lain, maka kita akan jadi ekstrim, saudara-saudara. Tapi coba, berarti kalau begitu haram cuma sedikit nyanyian, berarti sholawat nyanyian, berarti semua Habib Syekh haram, ini haram, semua kafir semua. Itu semua golongan setan, semua sholawat ada nyanyiannya setan semua. Wah, ini kita ekstrim. Tapi coba, ada riwayat mengatakan Abu Bakar As-Siddiq pernah satu hari dengan khadimahnya lagi bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian keindahan, dengan kata-kata bijak. Yang satunya bawa gitar, yang satunya bawa seruling, khadimahnya. Kemudian Imam Abu Bakar As-Siddiq mendengarkannya, yang satunya menyanyikan dengan nyanyian syair-syair. Kemudian Rasulullah masuk. Abu Bakar mengatakan, pergi masuk ada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Bakar, kata Rasulullah, biarkan Abu Bakar, biarkan. Lagi apa? Lagi baca syair ya Rasulullah. Enggak apa-apa, terusin. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq meneruskan, terus ya Rasulullah, terus. Akhirnya diteruskan, Rasulullah mendengarkan. Oh, jadi ini berarti jelas nih. Ada satu elat hukum yang harus dibahas, bahwasanya kenapa Rasulullah dalam situasi yang berbeda mengatakan seperti ini, mengecam, tapi dalam satu lain mengatakan penyair justru Rasulullah memuji. Hasan bin Thabit memiliki satu syair yang luar biasa tentang masalah Rasulullah. Termasuk Zaid bin Thabit, 100 syairnya Zaid bin Thabit itu pernah didengarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah mengatakan dalam satu yang lain bahwa yang namanya syair, penyair itu adalah merupakan wakil-wakil daripada setan untuk melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu dalam satu sisi ada elatnya, apa sih yang bagaimana itu, karena dalam satu hadis yang lain Rasulullah mentaksisnya. Kalau seperti ini tidak apa-apa. Maka dalam Al-Quran di dalam kitab Asy-Syu'ara mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Hati-hati terhadap dalil. Jangan sampai memegang dalil-dalil sembarangan. Kita bukan mufti, kita bukan mujtahid mutlak. Jangan kita menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kita bertoleransi dalam diri kita sendiri sesama umat Islam. Kemudian kita juga supaya kita pandai bertoleransi kepada yang lainnya, yaitu adalah saudara-saudara yang non-Islam. Walaupun hati kita masing-masing tetap berdiri mutmainnun bil iman, tetap kita iman kepada Allah, tetap menjaga tauhid, tetap cinta kepada Rasulullah, tetap agama kita tetap. Tapi muasyarah bainan nas dengan catatan adalah hadisnya Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu, seluruh manusia, dengan satu akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik, dan bisa saling menguntungkan, bisa saling mendukung, konstruktif. Terakhir Gus, mungkin tidak terasa nih sahabat-sahabat, obrolan kita memang cukup panjang. Alhamdulillah mendapatkan penjelasan yang saya pikir cukup sudah sangat jelas. Tapi terakhir saya meminta pesan atau nasihat Gus, karena belakangan ini di Indonesia di satu sisi memang kita cukup
bahagialah, cukup bersyukur, ada semangat beragama yang tinggi. Tapi di sisi lain memang ada beberapa sikap yang saya pikir kurang tepat gitu menyikapi beberapa hal terkait misalnya seperti kasus Gus Miftah seperti sekarang ini yang lagi ramai. Kira-kira nasihat apa atau pesan apa supaya memang sikap umat Islam secara umum di Indonesia bisa benar-benar menapaki jalan-jalan Rasulullah SAW gitu Gus. Ya, saya berpesan kepada umat Islam, jangan mudah terprovokasi pada hal-hal yang menjual dan mengatasnamakan Islam. Peganglah para ulama. Bagi kaum Nahdliyin, peganglah para ulama. Sudah ada jalan yang jelas. Kemudian bagi para asatidz, janganlah suka berfatwa. Ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab. Imam Malik bin Anas nggak berani melakukan itu. Imam Malik tuh kalau ditanya, tunggu saya 3 hari, baru beliau menjawab. Jadi janganlah pertanyaan jawab. Saya sendiri secara pribadi nggak berani. Imam Maliknya nggak berani. Imam Syafi'i pun nggak berani. Karena itu masalah agama sangat krusial sekali, sangat berdampak luar biasa. Janganlah berfatwa, karena syarat fatwa itu sangat luar biasa. Kita ini bukan mufti, kita tingkatannya bukan mustahid, kita ini fuqaha aja bukan. Kita termasuk awam tuh, mungkin kita termasuk jualan kita ini. Buktinya apa? Buktinya kita masih belum memahami filsafat daripada hadisnya baginda Rasulullah dan filsafat agama kita sendiri, kita masih bodoh. Maka dari itu janganlah berfatwa. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Bughyatul Mustasyidin bahwasanya fatwa itu, ifta itu bukan bagi orang sembarangan. Imam Suyuti itu mensyaratkan fatwa itu syaratnya ada 71. Imam Suyuti itu, Imam Abdurrahman As-Suyuti itu, ya, yang punya kitab tafsir Jalalain bersama gurunya Imam Jalalain Al-Mahalli, punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran dan Al-Asbab wan Nadhair. Kitabnya banyak beliau, ya, mengatakan bahwasanya fatwa itu syaratnya ada 71. Kita fahami Al-Quran, kita fahami nasakh mansukh, kita harus mengerti ini riwayat al-jarh wa ta'dil. Kita harus ikhtilaful ahadits, ikhtilaful riwayat. Banyak sekali. Kita ini tidak mengerti semuanya. Kita hanya mengetahui daripada hadis dari yang sudah baku riwayat dari bukunya para ulama, dari karya-karya para ulama mereka yang sebagian kecil saja kita baca. Mereka sangat brilian, jutaan karya. Kita belum mampu seperti mereka. Maka dari itu jangan suka berfatwa. Ya, nukilah daudah para ulama seperti ini. Ketika menukil daudah ulama harus hati-hati, diikutkan keseimbangannya. Jangan karena mazhab, jangan karena tujuan politik atau tujuan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Jangan dimunculkan di dalam hati kita, tapi pure untuk memberikan petunjuk kepada umat supaya umat ini adem, supaya umat ini tenang. Makanya kepada para ulama-ulama NU khususnya berilah pencerahan kepada umat ini supaya adem, supaya ada solusi, jangan terlalu tergonjang-ganjing dalam masalah yang nggak penting sebetulnya, itu nggak penting. Seperti puisinya Gus Miftah itu kan, menurut saya itu kan bukan puisi atas nama ideologi. Jadi saya sendiri sering buat puisi, tapi itu kan puisi muasyarah bainan nas aja itu. Jadi ukhuwah wataniyah gitu kan. Jadi masing-masing memahami dengan agama sendiri-sendiri, itu saya paham. Jadi janganlah berfatwa. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbidul 'ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad, walakin yaqbidul 'ilma biqabdil ulama." Allah mencabut ilmu agama tidak langsung ilmunya dicabut, tetapi mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Ketika ulamanya wafat, maka ilmunya juga akan habis, ilmunya juga akan kembali wafat. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga kata Rasulullah, sehingga ketika ulama yang alim-alim sudah meninggal, maka masyarakat umat ini akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil dalam masalah agama, pemimpin-pemimpin yang sok alim, pemimpin-pemimpin yang sok mujtahid, sok mufti, sok berfatwa, padahal dia bodoh dalam agama, masih lemah nahwu syarafnya, masih tidak bisa mentasrif, lemah kaidah bahasa Arabnya, lemah ilmu badi' dan bayannya, lemah ilmu balaghanya,
lemah ilmu istiqaqnya, lemah usulul hadis dan usul tafsirnya, lemah daripada keilmuan yang lainnya. Masih banyak kelemahannya, tapi mereka seolah-olah dia berfatwa seolah-olah dia itu adalah mujtahid mutlak yang pasti benarnya, sehingga terjadilah kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh mereka yang akan menyesatkan umat. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftar. Maka mereka ditanya dan mereka langsung menjawab, ditanya langsung jawab, tanya langsung jawab. Fadallu wa adallu, itu kata baginda Rasulullah. Maka dia sesat dan mereka juga menyesatkan masyarakat banyak. Maka kita jangan termasuk orang seperti itu. Kembalilah kepada para ulama, masyarakat yang tenang, jangan mencaci maki antar umat Islam. Umat perlu bersatu, umat perlu bersaudara, dan itu adalah ajaran inti daripada Islam. Kalau kita memang beragama Islam, ajaran inti daripada Rasulullah, kalau memang kita mengaku sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencapai satu marwah keislaman yang lebih lagi, yang kita pelajari masih banyak, yang kita butuhkan masih banyak, yang kita pikirkan masih banyak. Jangan sampai kita terjebak pada satu permasalahan yang masalah yang usang yang dahulu sudah dibahas, kemudian kita berkutat di situ saling caci maki dan akhirnya merusak diri kita antar umat sesama umat Islam. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada Rasulullah, saya yakin Rasulullah akan menangis. Ya, kita harus bertobat dan kita berselawat. Kita harus tinggalkan semacam itu sifat yang baik. Kita ukhuwah Islamnya. Perbedaan sama-sama tidak jadi masalah. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu karakteristik Islam, karakteristik Al-Qur'an dan hadisnya Rasul, seperti itu. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, beberapa penjelasan terkait isu yang saat ini ramai saya pikir sudah sangat jelas, sangat komprehensif secara ilmiah, bahkan lengkap, menyertakan beberapa qaul ulama. Mudah-mudahan saya harap sahabat-sahabat sekalian bisa kemudian membuka cakrawala berpikir terkait pemahaman bagaimana kita seharusnya beragama, sehingga kita bisa benar-benar mengaktualisasikan Islam rahmatan lil alamin, mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi Gus atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan benar-benar bisa membawa kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.